Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nelita Novriani, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari TK Al-Quran Metro. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tujuan aksi nyata, calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif, serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Kegiatan aksi nyata. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Al-Quran beserta Dewan Guru. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat dan bisa mengikuti kegiatan hari ini, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan saya di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Keduakannya salam serta salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama karena saya juga di sini masih dalam tahap belajar. Jadi kita hari ini sharing aja ya Bu ya. Oke, kita mulai saja Ibu. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tujuan saya mengadakan kegiatan ini adalah membagikan pemahaman dan pengalaman saya kepada guru-guru di sekitar terkait pemahaman dan implementasi budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu hanya menuntun saja ya Ibu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak. Jadi anak-anak itu sudah mempunyai kodratnya sendiri dan tugas kita hanya sebagai penuntun saja. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik. Silakan ibu-ibu semua dilihat kalimat yang ada di sini. Ibu cukup setuju atau tidak setuju saja dengan kalimat yang ada di sini. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak ibu-ibu? Setuju. Bu Eni setuju. Kenapa Bu Eni setuju? Hukuman itu hukuman yang mendidik. Maksudnya kalau anak tidak diberi hukuman yang mendidik, maka tidak akan. Terima kasih Bu Eni. Untuk yang selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Ibu? Setuju. Oke, saya lanjutkan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan
motivasi belajar anak. Setuju sekali. Setuju sekali. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nanti ibu-ibu akan tahu jawabannya dari materi yang akan saya sampaikan. Baik, ini adalah konsep budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Sebelum masuk ke disiplin positif, kita main dulu ya, ibu-ibu. Ini ada permainan, kegiatannya adalah kepalan tangan. Saya ingin ada 2 orang yang memperagakan ini. Silahkan, mungkin Bu Fair dan Bu Eni, silahkan maju. Di sini ada A dan B. A-nya ini ya, Bu Eni ya, A. Bu Eni A, ada geser ke sini. Nah, kemudian Bu Hoirnya adalah yang B. Saya akan menyiapkan kertas nih. Kertasnya ini ada sesuatu yang berharga. Nah, saya akan memberikan ini kepada Bu Eni. Tugas Bu Eni adalah menggenggam, ya, menggenggam sobekan kertas yang sudah saya kasih tadi, dan Bu Eni dengan sekuat tenaga ya Bu Eni, supaya tidak terlepas karena nanti Bu Hoir akan membuka kepalan tangan Bu Eni. Kira-kira nanti apa yang akan terjadi? Silakan. Ayo. Bu Hoir berusaha dengan keras untuk membuka kepalan tangannya Bu Eni. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah Bu Eni akan membuka kepalan tangannya? Oh, susah sekali. Baiklah. Oke, terima kasih Bu Eni dan Bu Fair. Silakan dulu kembali. Jadi dari percobaan yang sudah kita lihat dari kegiatan kepalan tangan tadi, Bu Eni yang posisinya menggenggam kertas ya. Nah, Bu Eni ini mempertahankan apa yang dia punya, dan Bu Hoir juga berusaha untuk melepaskannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Bu Eni tidak mau melepaskan kepalan tangannya karena Bu Eni ini ingin tetap mempertahankan miliknya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Bu Eni ini dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa dikontrol oleh Bu Hoir, walaupun Bu Hoir memaksa. Bu Hoir itu sampai mengancam bahkan kalau tidak dikasih. Jadi di sini artinya yang memegang kontrol atas diri kita sendiri itu adalah kita, bukan orang lain. Begitu ya Bu. Terkecuali nih, kita memberikan izin orang lain itu untuk mengontrol kita. Nah, ini merupakan salah satu perubahan paradigma yang harus kita pahami, terutama dalam mendidik anak. Jadi memang kita tuh tidak bisa memaksakan gitu, terkecuali anak itu memang memberikan izin. Kita lanjutkan ya Bu ya. Nah, ini ada seorang psikiater dan seorang pendidik juga, ahli pendidikan yang bernama William Gosling. Dalam teorinya yang terkenal dengan teori atau teori pilihan, sering disebut dengan ilusi kontrol. Di sini psikiater ini mengatakan ini meluruskan konsepsi tentang ilusi kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Memang pada kenyataannya kita sering lihat ya Bu, memang anak-anak itu kayaknya sepertinya bisa dikontrol oleh kita. Benar tidak Bu? Padahal sebenarnya guru itu tidak dapat memaksa kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi seperti tadi, seperti kepalan tangannya Bu Eni tadi. Kalau Bu Eni mengizinkan Bu Hoir untuk membukanya, artinya Bu Eni, dengan sendirinya dia mengizinkan membuka, maka itu akan terbuka. Seperti itu. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu tidak benar ya Bu ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ini contohnya seperti bujukan Bu. Misalkan ada anak yang dalam kegiatan
menggambar. Dia itu tidak bisa menggambar aslinya, kalau menggambar itu jelek. Kalau menurut dia jelek. Tetapi guru itu membujuknya dengan cara, ayo nak menggambar gambaran nanti bagus loh. Padahal dia tahu kalau gambaran itu tidak bagus gitu loh. Tapi gurunya memberikan bujukan, penguatan yang positif. Nah, itu sebenarnya juga tidak bagus. Karena apa? Murid itu akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi dia nunggu gurunya ngasih penguatan dulu, baru dia mau berusaha, baru mau mengerjakan. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik dan saran bersalah itu mengontrol murid menuju identitas gagal. Karena apa? Guru itu sering menggunakan bahasa yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ngomongnya pelan, halus. Ibu guru kecewa loh sama kamu, gitu. Itu bahasa negatif guru sebenarnya, gitu. Dan itu anak itu akan merasa bersalah, gitu. Dan itu tidak akan menguatkan karakter. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita ya sebagai guru itu biasanya begitu ya Bu. Kalau murid-murid itu akan nurut terus dengan kita. Padahal tidak seperti itu. Jadi menurut teori kontrol ini itu tidak efektif. Karena apa? Akan menimbulkan permusuhan. Jadi kalau anak nggak mau, kita emosi kadang-kadang. Benar nggak Bu? Iya. Nah, bagaimana sih seseorang itu bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini sudah ada ya pakarnya, namanya Stephen F. Covey. Jadi mengatakan bahwa kalau kita mau membuat kemajuan itu sedikit demi sedikit, jadi tidak langsung ya Bu. Yang kita ubah apa? Sikap dan perilaku kita, itu yang penting gitu. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Sebenarnya siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, di sini di stimulus respon itu ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini mungkin kita seperti itu ya Bu, tapi di teori kontrol itu tidak. Di teori kontrol, ya di teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, tentang orang lain, tentang dunia. Kemudian perilaku buruk di stimulus respon itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi langsung aja itu itu salah gitu. Padahal di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti akan saya jelaskan di bagian kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan ya Bu. Nah, di sini ada disiplin positif. Menurut teori kontrol, itu teorinya Dr. William Glasser, bahwa disiplin positif itu bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi menurut teori kontrol Dr. William, makna disiplin itu belajar kontrol diri. Dari kontrol diri itu nanti akan tercapai yang namanya tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu mempunyai tujuan. Itu ada yang namanya teori motivasi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita lanjutkan ya Ibu. Nah, apakah makna disiplin itu? Jadi disiplin itu artinya itu adalah belajar, ya. Belajar disiplin itu ya, itu sama dengan belajar seperti kalau anak-anak kan memang semua belajar ya Bu, ya termasuk disiplin artinya belajar. Kemudian budaya kita memaknai kata disiplin itu biasanya menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan, seperti peraturan yang mengikat, gitu kan ya Bu ya. Jadi seperti pengaturan yang mengikat, padahal itu adalah proses belajar. Dan kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
setiap individu tadi mempunyai perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Jadi tidak bisa disalahkan karena dia punya tujuan melakukan itu. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, inilah yang akan kita wujudkan kepada anak-anak, yaitu motivasi dari dalam dirinya tanpa paksaan, gitu ya Bu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai untuk anak itu apa? Yaitu menciptakan anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Sudah tahu ya Bu, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernilai etis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 teori. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini teori motivasi yang paling rendah, Bu. Karena apa? Di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi seolah-olah ini dia menghindari masalah, gitu. Dan ini adalah motivasi eksternal, artinya itu dari luar, bukan dari dalam diri. Motivasi yang perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi maksud saya. Jadi ini berupa pujian, itu bisa. Berupa pujian, itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang akan kita wujudkan, Bu, kepada anak-anak dan tentunya untuk kita sendiri sebagai seorang guru. Ini adalah motivasi dari dalam atau motivasi internal. Ini adalah tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cara membuat memerintah diri sendiri. Ini maksudnya kalau kita mau memerdekakan anak ya Bu ya, mau belajar merdeka, hal yang penting itu adalah disiplin positifnya dulu yang kita kembangkan. Kemudian kita masuk dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Bu, seperti tadi ada yang di pertanyaan tematik, apakah penghargaan itu dapat mendisiplinkan anak? Nah, ini ada jawabannya. Ternyata penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjangnya itu ada, gitu. Pendeknya dia senang mendapat penghargaan kan, tapi itu jangka panjangnya ternyata tidak bagus untuk anak-anak. Karena kalau dia melakukan itu, dia itu berharap dapat penghargaan terus. Nah, berarti tadi yang jawab setuju. Bisa diperbaiki lagi. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah ini penghargaan merusak hubungan Bu yang sering kali. Jadi kalau kita menghargai seseorang, penghargaan itu contohnya seperti lomba. Kenapa lomba-lomba sekarang itu anak-anak dikasih hadiah semua Bu? Karena ini. Karena anak-anak itu kalau dikasih satunya nggak dapat, akhirnya apa? Nangis, musuh-musuhan. Belum lagi kalau ada orang tuanya seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga tidak bagus untuk anak-anak. Jadi kalau dia tidak mendapatkan penghargaan, ya kerjanya kan biasa-biasa aja, gitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Saya lanjutkan ya Bu. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi itu ada hal yang harus diingat Bu ketika kita memberikan apresiasi. Beri dukungan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Nah secara pribadi ini saya kasih contoh seperti ini Bu. Apabila ada anak-anak Ibu nih, termasuknya pintar lah ya,
Itu kita kasih pengakuannya secara pribadi, aja sendiri gitu. Nah, tadi bagus loh gambarnya, mungkin seperti itu. Tidak langsung di hadapan teman-teman yang lain, karena itu tidak bagus. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kita melihat sebagai pendidik itu melihat bahwa ada anak yang menolong murid yang baru, murid baru yang baru masuk kelas kita. Nah, bilang begini, kemarin ibu guru perhatikan kamu menolong yang baru masuk itu ya, kalimatnya seperti itu. Kemudian nilai kebajikan apa yang ada di situ, yaitu rasa empati yang besar. Saya sebutkan contohnya satu saja ya ibu ya, nanti yang lain bisa kita pelajari lebih lanjut lagi. Kemudian ini ada tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih ke apa ya, serta-merta langsung. Sedangkan konsekuensi itu melalui proses kesepakatan bersama yang sudah disepakati. Contohnya di sini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu masuknya ke dalam hukuman. Kemudian contoh dari konsekuensi saja Bu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu masuknya konsekuensi. Karena apa? Bu? Karena kertas temannya dicoret-coret, makanya dia harus menggantikan dengan yang baru. Itu masuknya ke konsekuensi. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati. Ingat ya Bu, hati ini yang luar biasa, untuk jangka waktu yang lama. Jadi kita belajar dari sekarang Bu, supaya kita tidak salah. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya itu saja, untuk jangka panjangnya tidak. Karena langsung di situ begitu dia melakukan sesuatu yang sudah disepakati dia melanggar, kemudian dia mendapatkan konsekuensi. Kita masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi itu ada 9 ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di kurikulum Merdeka sekarang ini kita memang harus punya keyakinan kelas Bu. Kita biasanya punya peraturan itu di awal tahun pelajaran. Kita biasanya buat peraturan itu untuk wali murid. Ya, kita melalui rangkat itu sudah dibuat peraturannya seperti ini. Tapi di dalam kelas kita juga harus punya. Nah, di dalam kelas itu bisa berupa peraturan kelas yang kemudian itu dibuat sebagai keyakinan kelas. Bedanya apa? Kalau peraturan itu kesannya memaksa, begitu. Dan peraturan itu kalimatnya itu adalah kalimat negatif. Kebanyakan adalah kalimat negatif. Biasanya kalau kalimat negatif itu seperti kemarin saya sudah mencoba di kelas. Jadi saya mencoba kepada anak-anak seperti ini kalimat negatifnya. Anak-anak yang tidak boleh dilakukan di kelas itu apa? Mereka tidak boleh pukul-pukul teman, tidak boleh. Jadi semua kalimatnya tidak boleh. Nah, dari situ kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah membuat kalimat positif. Jadi kesepakatan kelas
Berarti kalau tidak memukul-mukul teman itu, kalimat positifnya bagaimana ya kira-kira Ibu? Iya, sayang teman, menyayangi teman. Nah di sini sudah ada bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas. Kemudian setelah peraturan kelas dibuat, sudah disepakati, dibuatlah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas dibuat, disepakati bersama, kemudian lingkungan akan menciptakan lingkungan yang positif, terutama di kelas. Setelah itu barulah kita bisa menerapkan budaya positif itu di sekolah. Ini perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Ini sudah ada contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Nah, salah satunya di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa, Bu? Bu, jiwa. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan apa loh yang akan kita terapkan di situ, yang akan kita sepakati. Jadi nanti Ibu bisa mencoba langsung di kelasnya masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan kelasnya. Silakan keadaan kelasnya seperti apa konteksnya, begitu ya. Tidak harus sama dengan kelas yang lain. Seperti ini, dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Dan keyakinan kelas ini dibuat itu jangan terlalu banyak Ibu. Jangan dibuat terlalu banyak. Yang penting anak-anak tahu maksudnya seperti apa. Nah ini kemarin yang sudah saya lakukan. Jadi itu yang foto atas itu saya menuliskan kesepakatan kelas. Karena anak-anak belum bisa menulis sendiri, jadi mereka hanya mengutarakan pendapat, saya yang menuliskan, kemudian ditempel. Ini saya tempel di bekas kalender dengan menggunakan kertas sticky note. Nah ini kesepakatan kelas saya, tidak boleh berlari, tidak boleh menendang teman, itu pendapat mereka. Kemudian saya jadikan keyakinan kelas. Kalau tadi tidak menendang teman, kemudian tidak boleh menarik kerudung, itu maksudnya berarti saling menyayangi teman, bersikap baik, menghormati orang lain, seperti itu. Nanti Ibu bisa buat sesuai dengan konteks kelasnya masing-masing ya. Nah ini dia kebutuhan dasar manusia. Kenapa itu seseorang melakukan sesuatu itu punya tujuan. Nah disinilah nanti tujuan itu akan kita ketahui apa saja melalui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup terkait dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan psikologis yang hubungannya dengan koneksi sosial. Ini disukai, diterima di lingkungannya. Kemudian kesenangan. Untuk mencari kesenangan itu bermain dan tertawa. Biasanya mereka ingin menikmati apa yang mereka ingin lakukan. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Lebih banyak didengarkan oleh orang lain dan merasa memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kemudian yang terakhir itu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apabila, ya Bu, apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan terjadi penyimpangan. Jadi kenapa anak-anak itu kadang melakukan hal-hal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Karena mereka punya ini. Ada salah satu yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan. Mereka nakal di kelas ya, misal mau tendang kawan atau merebut makanan. Karena mereka butuh yang namanya kesenangan. Gitu. Senang, saya senang Bu. Gitu. Dan itu nanti akan kita ketahui ketika kita melakukan restitusi. Nanti kita pelajari lagi lebih lanjut. Ini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol di sini. Dan kita sebagai guru ini lebih baik menghindari yang 2, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ya Bu, karena penghukum apa? Dia menghardik lah, menyakiti, menyindir, itu tidak bagus untuk kita sebagai seorang pendidik. Apalagi untuk kita di masyarakat, tidak.
tidak bisa kita lakukan. Kemudian membuat orang merasa bersalah, bisa dilihat di situ. Kalimatnya memang halus, tapi tidak bisa kita gunakan. Kemudian menjadi teman, memantau, dan yang paling baik untuk kita 5 posisi kontrol itu adalah kita sebagai manajer. Jadi untuk mengatasi anak-anak yang mungkin memiliki tujuan tadi yang memerlukan 5 kebutuhan dasar tadi yang salah satunya belum terpenuhi, kita bisa melakukannya dengan menjadi posisi kontrol manager. Kita mencarikan solusi yang terbaik gitu. Kita berdiskusi kepada anak, kenapa anak-anak itu melakukan itu gitu. Nah, ini adalah segitiga restitusi, Bu. Ini merupakan salah satu cara untuk kita bisa melakukan restitusi kepada anak. Tahap-tahap segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, karena kita sudah punya keyakinan di kelas, biasanya kalau kita melakukan restitusi itu kita tanyakan, tadi kamu ini teman, kamu belum melakukan keyakinan yang mana? Misalnya seperti itu kita tanyakan. Bu Desa, mohon maaf, ini baterainya low ya. Oh ya, ini ada contoh kalimat untuk menstabilkan identitas ya, Ibu. Kita bisa gunakan ini kepada anak-anak ketika anak-anak itu melakukan penyimpangan di kelas, berantem atau rebutan makanan, kita pakai ini bisa. Kalimatnya sudah ada di situ, contoh-contohnya. Jadi membuat menstabilkan identitas itu seperti apa? Berbuat salah itu hal biasa, nak, tidak apa-apa. Artinya kita tidak menyalahkan ya, tapi kita akan mencari solusi dengan melakukan restitusi. Yang pertama yang tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu seperti ini. Bisa kita tanyakan kepada anak itu berupa alasan. Biasanya seperti itu. Dia melakukan itu alasannya apa? Dia melakukan itu alasannya apa ya? Saya senang bro, gitu kan? Karena anak-anak ada yang seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya di kelas, nak? Seperti yang sudah saya utarakan tadi, gitu. Keyakinan kelas kita kan kemarin sudah ada ini. Nah, kalau adik melakukan ini berarti adik belum melakukan keyakinan yang mana? Nah, seperti itu cara menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi tidak langsung kita kamu gini, tidak. Nah, itulah kenapa kita harus belajar tentang budaya positif. Kemudian saya sudah melakukan kegiatan budaya positif di kelas karena memang tekad kita itu adalah basicnya adalah religi, agama. Saya membuat budaya positifnya itu melalui kegiatan pembiasaan. Saya membangun budaya positif itu melalui kegiatan pembiasaan senam, edukasi, ngaji aktif, mendengarkan murotal. Saya pakai akronim itu. Rohani DK Al-Quran itu. Tujuannya apa? Saya ingin menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap anak berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid itu sendiri. Kemudian saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Ini dokumentasi kegiatannya ya Ibu. Memang kita sudah melakukan ini, tapi apakah itu sudah merupakan motivasi intrinsik dari anak itu sendiri? Terkadang salah itu kalau saya sama Bu Guru ya, itu kadang orang tua dulu, nah salam dulu sama Bu Guru, gitu kan? Padahal kalau memang itu dari intrinsik dia sendiri, dia akan mengucapkan salam sendiri, Assalamualaikum Bu Guru, seperti itu. Nah, itulah tugas kita untuk menciptakan motivasi intrinsik anak. Kalau sepele salam gitu kan, kita udah setiap hari salam, apalagi guru udah hidupan salam gitu. Tapi bagaimana menciptakan anak itu supaya punya motivasi diri? Nah, seperti itu. Jadi mereka melakukan atas kemauan sendiri, bukan dipaksa. Kemudian yang kedua, edukasi. Kalau saya biasanya melakukan edukasi itu karena pagi ya, karena anak-anak itu berdatang. Kadang ada yang main sekolah. Makanya saya edukasinya pakai buku. Kebetulan di kelas saya ada buku. Jadi kalau ibu
yang lain bisa menggunakan alat peraga lain, silahkan. Jadi sebelum masuk ada yang sudah datang, begitu mereka taruh sepatu, taruh tas, mereka masuk, dan mereka itu sudah nggak disuruh lagi kalau di kelas saya Bu, itu buku udah ngacak-ngacak kemana-mana, tapi tidak apa-apa. Setelah itu mereka mau membersihkan sendiri, mau membereskan sendiri. Kemudian ngaji, memang ngaji, kalau ngaji ini sudah memang wajib ya untuk kita, tapi terkadang ada ya Bu ya, anak-anak yang nggak mau ngaji ya. Nah, itu yang apa yang harus kita gali lagi nih, motivasi dari anak itu bisa melakukan permainan atau kita belajar sambil di luar mungkin ngajinya atau bagaimana itu terserah ibu bagaimana mengaplikasikannya. Kemudian aktif ini bermain. Saya bermain aktif. Jadi di sini anak-anak itu ya seperti tadi. Jadi di kelas itu mereka itu begitu masuk mereka udah langsung ke tempat-tempat yang mereka sukai, karena saya sudah menyediakan seperti balok, kemudian puzzle hijaiyah, kemudian saya juga ada portal dari HP yang saya ini bluetooth ke speaker kecil, dan mereka itu senang Bu seperti itu. Jadi ini salah satu kegiatan pembiasaan di kelas saya, dan mungkin nantinya ibu-ibu semua di kelas yang lain pun bisa menciptakan hal yang berbeda dari yang sudah saya lakukan, begitu. Nah, sekarang refleksi ya Bu. Ini saya butuh salah satu partisipan nih ya, tentang hal baru apa yang mengubah paradigma saya, apa yang saya dapatkan. Nah, dari sesi ini kira-kira siapa yang ingin melakukan refleksi ini? Dari Bu Yanti. Hal baru apa Bu yang ini yang didapat? Barunya itu tadi mengenai hukuman dan konsekuensi dari ada bedanya. Jadi kita selama ini memperlakukan itu banyak hukumannya daripada konsekuensinya. Ya, lebih banyak hukuman daripada konsekuensinya. Jadi untuk kedepannya gimana Bu? Ya, sebaiknya kita melakukannya yang konsekuensinya aja, hukumannya dikurangi. Hukumannya dikurangi ya, secara perlahan ya. Terus langkah selanjutnya kita kira gimana nih Bu? Mau buat apa gitu? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Selanjutnya perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bu ini gimana perasaannya dapat materi ini? Yang nomor 2 ya, perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin ya. Makna disiplin kepada anak yaitu kita mendisiplinkan anak, tetapi bagaimana caranya menumbuhkan kemauannya dia sendiri untuk melakukan seperti tadi contohnya salam. Ya, terima kasih Bu ini. Nah, kemudian peran Abang seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Pelajaran seperti apa nih? Ayo, Bu Khair. Ya, mau berperan bagaimana? Dan Ya, memberikan tauladan kepada anak-anak. Jadi aku dari aku berikan peran yang baik, disiplin seperti salam tadi, terus sebelum masuk kegiatan anak-anak ngaji diberikan bekal, terus diberikan buku-buku bacaan untuk lebih baik lagi. terima kasih Bu Khair. Saya akan menjadi amal yang seperti apa untuk mengikuti kegiatan ini? Tentunya kita akan menjadi role model ya Bu ya, teladan yang baik untuk anak-anak kita, memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa budaya positif itu sangatlah penting menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri anak itu sangatlah penting. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih cara membuat kesepakatan? Apa kita mau lakukan di sini? Oh, kita speaking dulu aja kali ya Bu ya. Kita speaking dulu sebentar. Aja kali ya, tetap aja. Atau nanti peraturannya itu bisa kita buat di kelas nanti ya.
kita buat bersama-sama gitu ya. Ya, nanti bersama-sama kita buat seperti apa, karena sebenarnya ada tahapan-tahapannya gitu. Ya, yuk sekarang kita tutup dulu. Kira-kira yang mau sedikit ini siapa ya? Nggak harus saya terus nih, bergantian kayaknya sedikitnya. Sebelum kita tutup nih. Apa Bu? Iya, mau nyanyi. Tetap semangat, baiklah. Kita tetap semangat ya. Ini. Kepala pundak lutut kaki. Kita tepuk dulu, tetap semangat untuk hari ini. Kita semoga kedepannya lebih semangat lagi. Tetap semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yeah. Oke, kalau tetap semangat sampai lagi itu yang gimana Bu? Semangat ya. Yuk bersama-sama, tetap semangat. Semangat semua ibu ya. Semangat kita rubah pola pikir kita wujudkan budaya positif di sekolah kita. Mulai dari diri kita sendiri tentunya. Nah untuk yang selanjutnya sebelum kita tutup, saya ingin ibu kepala sekolah memberikan penguatan kepada saya dan tentunya teman-teman semua terkait budaya positif di sekolah. Silakan ibu. Terima kasih Bu Dewi waktunya. Untuk semua. Jadi apa namanya? Pembiasaan yang baik itu dalam hidup ini wajib dan perlu sekali supaya nantinya tidak merasa berat melakukannya untuk anak-anak. Jadi kalau kemarin itu di sana di LEK itu dapat materi juga berubah kebiasaan yang baik itu perlu waktu selama 12 tahun, lama banget itu. Jadi memang harus kita biasakan dari sekarang, baik itu yang masih muda-muda punya anak-anak kecil-kecil atau kita yang sudah tua ini. Jadi contoh umpamanya nih kita sudah biasa naruh atau naruh apa di tempatnya, pasti nanti kalau nggak taruh di tempatnya pasti risih rasanya. Atau kalau sudah terbiasa itu kayak otomatis gitu ya, kayak otomatis gitu. Jadi kita pasti nanti taruhnya di situ. Itu hidup dalam pembiasaan ini perlu sekali. Dan untuk di sekolah kita ini yang pagi-pagi mengucap salam itu ya, itu anak-anak itu pasti masih dituntun orang tuanya. Nah itu orang tuanya itu hal yang kecil tapi nanti berdampaknya sampai tua, dan itu adalah nilai pahalanya besar sekali. Maka mulai besok ibu gali itu, ibu tanamkan itu supaya kita juga kalau diamalkan dapat pahala jariahnya. Yang kedua naruh sepatu sama tas. Nah itu memakai anak-anak sudah mulai memakai sepatu sendiri ya Bu ya. Nah itu mulai naruh. Terus ada pakai baju, mengancingkan baju. Nah itu hal-hal yang kecil itu. Jadi naruh sepatu pada tempatnya, naruh tas pada tempatnya. Nggak pulang sekolah, taruh sepatunya langsung dilempar di mana, tasnya di mana, besok di mana. Nah itu akhirnya gara-gara tidak kebiasaan, tidak disiplin, akhirnya tiap hari nanti emaknya ribut terus. Gara-gara apa? Nyari sepatu sama kaos kaki, kaos kakinya di mana, sepatunya di mana. Nah itu, jadi bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di mana saja kita berada. Karena kita di dalam sekolah, maka salam itu harus sudah dilafalkan ke anak dengan benar, baru nanti disampaikan. Kalau sampai sekolah harus ketemu guru siapa aja, ucapkan assalamualaikum
bersama salaman. Salamannya yang benar gini, jangan gini. Kita nggak copy lagi kan? Iya, itu aja Bu Nelly. Dan tadi banyak sekali teori-teori. Nah itu kalau insya Allah kalau teori sudah teruji ya Bu ya. Ya semoga dilaksanakan aja. Dan terima kasih. Semoga kita semua dengan Bu Nelly ikut ini banyak ilmu yang mewakili Al-Quran bisa kita nanti timbang dari apa yang telah dapat dari Bu Nelly. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Wardah atas penguatannya untuk kita semua. Beliau mengatakan bahwa mulai dari sekarang ya Bu, dari diri kita sendiri saja dulu sebelum kita ke anak-anak. Karena apa? Membiasakan memotivasi diri untuk melakukan hal-hal baik itu sangat luar biasa. Dan tadi beliau sebutkan bahwa hanya mengucapkan salam saja pahalanya sudah sama. Gitu ya. Salam itu adalah doa. Kita ajarkan dengan baik, semoga itu akan menjadi pahala untuk kita. Dan siap ya Ibu ya untuk menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ya. Insya Allah tetap semangat untuk melakukannya, ikhlas kita bekerja, insya Allah pahalanya melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semuanya yang sudah menyisihkan waktunya untuk hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak ini. Doakan saya selalu agar saya bisa sehat, supaya saya bisa menuntut ilmu yang lebih banyak lagi, memahami tentunya dan pastinya menerapkannya, berbagi dengan teman-teman semuanya. Amin. Dan untuk selanjutnya kita tutup ya kegiatan kita hari ini Ibu. Sama-sama mengucapkan kata alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Kepala TK Al-Quran Metro. Saya sangat senang dan berterima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nelita, calon guru penggerak angkatan ke-9, karena
telah berbagi pemahaman tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru-guru di TK Al-Quran Metro. Ibu Nelita memberikan pemahaman tentang pentingnya budaya positif di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Ibu Nelita juga memberikan cara bagaimana menemukan solusi bagi permasalahan anak melalui tahapan segitiga restitusi untuk mengajarkan anak bertanggung jawab. Saya sangat tertarik dengan kegiatan pembiasaan yang telah dilakukan Ibu Nelita dengan pembiasaan senam akronim dari salam edukasi mengaji aktif mendengarkan murotal yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak seperti pembiasaan salam yang dilakukan setiap masuk rumah, bertemu guru, bertemu teman, dengan orang lain tanpa paksaan dari orang tua atau tidak perlu diajarkan lagi. Edukasi dengan buku-buku kisah teladan yang akan menumbuhkan keteladanan anak juga. Mengaji dengan teknik yang bisa dibuat bervariasi untuk memotivasi anak agar bisa menjadikan suatu kewajiban. Mengaji juga bukan menjadikan beban bagi anak, akan tetapi menjadi kebiasaan. Aktif dalam bermain dengan permainan yang bermakna yang dapat memunculkan kerjasama yang baik bagi anak. Mendengar murotal sebagai salah satu cara untuk melancarkan hafalan agar anak juga lebih tertarik untuk menghafal. Pembiasaan-pembiasaan tersebut apabila dilakukan secara konsisten baik di sekolah dan di rumah, maka akan tumbuh pada diri anak pembiasaan yang baik yang akan berlanjut hingga usia dewasa. Karena butuh waktu untuk sebuah budaya positif tercipta pada diri anak. Demikian, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Apa-apa ilmu yang sudah dapat dari Bu Nelita yang telah disampaikan kepada teman-teman untuk menjadi tambahan-tambahan atau metode-metode baru di sekolah TK Al-Quran kami. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyi Mulyani, rekan sejawat dari Ibu Nelita Novriani di TK Al-Quran Metro Barat. Perasaan saya sangat senang dengan kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Nelita, yaitu tentang budaya positif, di mana sebagai seorang guru kita harus dapat membangun budaya positif di lingkungan sekolah melalui pembelajaran dan pembiasaan yang baik agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Hal yang menarik adalah tentang segitiga restitusi, yaitu cara efektif untuk mengajarkan anak bagaimana harus bertanggung jawab. Ibu Nelita memberikan contoh membangun budaya positif melalui pembiasaan yang sangat menarik, yaitu senam rohani, pembiasaan salam edukasi, ngaji, aktif mendengarkan murotal. Pembiasaan senam ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap anak.
berdasarkan motivasi intrinsik, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Budaya positif perlu diciptakan dan diwujudkan agar anak-anak dapat dan mendapatkan kesempatan kebebasan untuk melakukan proses pembelajaran untuk mewujudkan karakter, profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu Nelita, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, namaku Gezia, kelompok B1 TK Al-Quran. Di sekolah aku sangat senang karena ibu guru setiap pagi menyediakan mainan sangat banyak dan ibu guru menyambutku dan aku senang salim dan mengucap salam. Gimana salamnya, Dek? Assalamualaikum Ibu Guru. Kemudian Ibu Guru nyuruh adik apa? Memilih mainan yang adik mau. Terus adik sukanya apa? Sukanya menyusun balok kisah. Karena apa, Dek? Selalu. Terus adik sekarang senang berangkat ke sekolahnya? Pagi. Kenapa adik senang berangkat sekolah pagi? Karena bisa main dulu sebelum bel masuk. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bunda dari Gezia, kelompok B1 TK Al-Quran. Saya sangat mendukung kegiatan pembiasaan senam rohani yang dilakukan di TK Al-Quran, yaitu akronim dari salam, edukasi, mengaji, aktif, mendengarkan murotal, di mana tujuan kegiatan tersebut dapat menumbuhkan atau membiasakan dampak positif anak berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Contoh dari pembiasaan salam, Gezia sudah mampu melakukan pembiasaan tersebut tanpa harus disuruh lagi. Contohnya ketika bertemu orang, Gezia langsung mengucapkan salam tanpa harus saya suruh lagi. Untuk edukasi di rumah, saya menyediakan buku-buku dan permainan yang mengedukasi. Untuk melancarkan hafalannya Gezia, saya memutarkan murotal di rumah. Alhamdulillah, dengan adanya pembiasaan senam rohani sangat membantu saya untuk membiasakan anak, untuk pembiasaan pembelajaran anak di rumah yang lebih menyenangkan. Demikian, terima kasih Ibu Guru. Wassalamualaikum. Demikian kegiatan aksi nyata modul 1.4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.